Apa rakyatmu cuma manusia doang? Kan kita, sungai tempat saya tinggal itu kan masuk wilayah kamu. Makan hidup mati saya juga di bawah perintah kamu. Kalau kamu melarang orang yang memberi makan dari imaretmu, bukannya sultan menjadi sultan yang zalim? Kalau kita mati. Qad aflahal mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Lucky Pet Channel dan di samping kita masih Chief Irfan Panimapaseng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita akan membahas tentang perkembangan Daulah Islam yang tentu saja memiliki pilar-pilar kepemudaan di dalamnya. Selanjutnya gimana Chief? Ini dari Daulah Islam itu sendiri, terus perkembangannya bagaimana bisa menjadi daulah. Kita sebut daulah karena kekhalifahan itu sendiri kan ada pengertiannya sendiri ya Chief. Betul. Betul. Gini, jadi sebelum saya cerita tentang daulah Islam ya, saya ingin memotivasi dulu, boleh kan? Boleh ya? Chief. Ya. Jadi gini. Jadi kita ini sebagai manusia, tentunya di agama Islam kan ada ilmu nasab ya. Betul ya? Betul. Ada nasab. Itu bagian dari ilmu agama nggak sih? Ya, pemahaman kita terhadap nasab. Iya. Jadi kita harus mengetahui siapa ayah, kan? siapa. Salah satu yang tujuan makosid syariat itu kan nasab. Ya, artinya nasab yang dilindungi. Gitu. Jadi artinya nasab ini kan kita ngomongin sejarah. Jadi artinya sejarah ini sejarah kita, sejarah diri kita, secara pribadi, secara ginekologi, maksudnya secara keturunan, maupun secara komunal kita sebagai orang Indonesia, sebagai orang Muslim, itu hak kita untuk tahu sejarah kita. Betul ya? Betul. Jadi saya memotivasi untuk kawan-kawan semua untuk mengetahui sejarah dari sumber manapun. Minimal, kalaupun nggak ada sumbernya di Indonesia atau nggak ada sumber yang lainnya, kita harus mencari juga, harus tahu gitu. Kenapa? Karena ini adalah satu kelengkapan jati diri seseorang. Seorang tanpa mengetahui sejarahnya, maka dia tidak lengkap jati dirinya. Kalau ketika jati diri tidak lengkap, ya dia hanya mengikuti arus saja gitu. Tidak ada tujuannya, tujuan hidupnya. Jadi mengapa sejarah ini jadi penting dan menjadi hak setiap manusia, termasuk ya setiap Muslim jadinya. Ya berhak untuk mengetahui sejarahnya sendiri. Jadi kawan-kawan semua, untuk melengkapi jati diri kita ya, mari belajar sejarah. Siap. Artinya memang sejarah itu bisa menjadi pendorong kita. Pendorong, betul. Dengan kemuliaan-kemuliaan yang sebelumnya kita miliki sekali. Dan sekarang kita belum mulia. Betul. Jadi kita akan menuju kemuliaan itu kembali. Betul sekali. Ya. Nah, kalau kita cerita tentang daulah, daulah Islam gitu. Jadi berangkat dari teori kemasyarakatan. Jadi masyarakat ini kan, manusia itu kan makhluk sosial ya. Jadi makhluk sosial ini kan artinya harus bersosialisasi, harus memiliki, jadi kebutuhan malah untuk bersosialisasi. Nah, sistem kemasyarakatan terkecil kan, organisasi terkecil kan keluarga. Nah, dari keluarga kemudian ya tetangga, RT RW lah gitu, kelurahan dan provinsi, dan akhirnya jadi negara gitu. Ini adalah wadah kemasyarakatan. Nah, ketika kita ngomongin suatu konsep ideal dalam hal ini Islam, apalagi Islam ini adalah konsep yang diturunkan langsung oleh Allah, kan gitu ya. Butuh wadah toh sebagai manusia, bukan hanya di level organisasi terendah, tapi organisasi terbesar. Artinya wadahnya itu idealnya adalah negara. Dan fakta pun bahwa Rasulullah SAW mungkin banyak kalangan umat Islam atau kawan-kawan semua tidak menyadari bahwa Rasulullah ini pun seorang pemimpin negara. Karena Rasulullah itu mempersatukan seluruh kabilah Arab termasuk wilayahnya menjadi suatu daulah Islam yang disebut dengan daulah Islam, dengan ibu kotanya waktu itu di Madinah. Jadi Rasulullah, kalau kita cerita kemarin kan, Rasulullah dari Mekah kemudian ditawarkan menjadi pemimpin di Madinah dengan menjadi fasilitator permasalahan kaum Bani Aus dan Khazraj kan gitu. Nah, kemudian diangkatkan jadi pemimpin. Betul ya? Dan kemudian Rasulullah melakukan ekspedisi, Fathul Mekah dan sebagainya, akhirnya mempersatukan. Nah, daulah Islam ini adalah artinya gitu, Islam ini akhirnya punya wadah di zaman
Rasulullah itu meninggalkan wadah gitu, yang berbentuk negara. Sebagian Rasulullah sebagai amirnya. Cuman kenapa Rasulullah tidak disebut amir atau presiden atau apapun? Karena Rasulullah itu adalah gelar tertinggi yang diberikan oleh Allah. Iya. Jadi nggak mungkin gelar lain diberikan manusia gitu. Misalkan Rasulullah tiba-tiba sebut amir gitu, nggak mungkin, nggak etis gitu, dan tidak benar juga gitu. Karena gelar Rasulullah itu adalah sebutan Allah kepada Nabi Muhammad ya gitu. Dan Malaikat Jibril pun menyebut Rasulullah. Jadi Rasulullah walaupun pemimpin negara, gelarnya tetap Rasulullah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah istilah Rasul itu kan artinya kan messenger, pembawa pesan. Apa sih yang dibawa? Yang dibawa itu adalah syariat Islam tentunya, Al-Quran, dan kemudian penjelasannya di hadis, yang kemudian akhirnya suatu saat dimusafkan lah, jadi buku panduan gitu ya, buku panduan. Nah sebenarnya kalau kita ngomongin daulah Islam itu konstitusinya apa sih? Ya konstitusinya adalah syariat Islam. Konstitusinya. Hukum dasarnya. Iya, hukum dasarnya. Jadi konstitusinya daulah Islam itu adalah suatu wilayah kenegaraan yang konstitusinya itu adalah wahyu yang diturunkan Allah. Jadi semua perintahnya itu adalah konstitusi. Nah, di zaman dahulu dan sekarang juga gitu ya. Zaman sekarang kita contoh Indonesia nih. Indonesia punya konstitusi UUD. Setiap pasal itu kan harus dibancatahkan dalam bentuk institusi, betul ya? Lembaga. Betul nggak? Lembaga kan? Semua itu harus ada lembaganya. Nah, sama juga perintah agama dalam Al-Quran dan hadis itu pun harus dilembagakan. Dan itu yang dilakukan oleh umat terdahulu. Itu pun yang dilakukan oleh Rasulullah. Disuruh mengurus anak yatim, fakir miskin, orang tua, ya kan, menghormati orang tua sebagainya. Itu ada institusinya, institusinya. Disuruh berbuat kebajikan kepada musafir, ada institusinya. Salah satunya yang paling utama adalah wakaf dari kebun Umar bin Khattab di Khaybar. Itu hadis tentang wakaf yang pertama. Jadi tanah itu kebun itu digunakan untuk salah satunya adalah hasilnya, maksudnya hasil keuntungannya digunakan untuk memfasilitasi para musafir. Menjamu para musafir dalam bentuk penginapan, dalam bentuk makan dan sebagainya. Termasuk hadis yang bahwa setiap musafir tuh punya hak, tamu tuh punya hak 3 hari, mendapat perlakuan sebagai tamu. Maksudnya istilahnya, sebenarnya apa sih maksudnya? 3 hari itu waktu pemulihan sebenarnya. Bang Dan pemulihan sebagai tamu ya. Nah, betul, kayak Bang Dan nih datang dari luar kota, datang ke rumah saya nih. Nah, saya jamu Bang Dan 3 hari untuk memulihkan kembali energinya karena capek perjalanan. Kan dulu kan jalannya kan jalan kaki atau naik kuda. Pasti fisik masalah dong. Nah, gitu. Nah, jadi gitu. Nah, itu institusi semua, termasuk institusi hukum, institusi militer, institusi lembaga zakat, Baitul Mal, segala macam. Jadi itu sebenarnya konsep daulah Islam. Daulah Islam adalah suatu wilayah kenegaraan dengan konstitusi utamanya adalah Al-Quran dan hadis, perintah dalam Al-Quran dan hadis yang kemudian diinstitusikan, dilembagakan semua. Ada organisasinya tuh. Kalau di kita mungkin jadi kementerian lah, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum, ada kepengurusannya tersendiri. Kepengurusan sendiri karena itu perintah konstitusi. Kalau nggak diturutin, inkonstitusional kan? Pelanggaran konstitusi. Pelanggaran konstitusi, betul. Plus berdosa kan gitu. Kalau ngomongin perintah Allah nggak diikutin kan berdosa. Jadi dulu institusi. Nah itulah yang disebut dengan daulah Islam. Dan itulah daulah Islam ini tadi berawal di zaman Rasulullah, karena Rasulullah sebelum wafat mempersatukan seluruh Mekah. Nah, seluruh Mekah, seluruh Arabia. Jazirah Arab. Nah, kemudian diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin selanjutnya gitu ya. Nah, kenapa disebut istilah kekhalifahan? Kemudian selanjutnya ada istilah kekhalifahan. Karena khalifah sendiri dari artinya adalah penerus. Ya, khalifah itu adalah penerus. Siapa yang diterusi? Ya negara yang ditinggalkan Rasulullah ini. Jadi waktu zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah atau penerus pertama, gelar beliau itu Khalifatur Rasulullah. Penerusnya Rasulullah. Nah, ketika Umar bin Khattab naik menggantikan Abu Bakar, gelarnya khalifah juga, tapi khalifah Abu Bakar, penerusnya Abu Bakar. Nah, kenapa akhirnya istilah khalifah ini dan kekhalifahan ini tercap
menjadi suatu institusi yang agung karena memang ujungnya Rasulullah. Jadi yang diteruskan sebutan pemimpin tertinggi ya. Karena idealisme yang diterusinya itu adalah idealisme yang dibangun oleh Rasulullah dan diteruskan sebagai konsep ideal umat Islam di zamannya gitu ya, di zamannya yang saya sebutkan. Jadi terus, nah terus ada istilah Amirul Mukminin. Istilah Amirul Mukminin itu sebenarnya muncul di zaman Umar. Nah, kebetulan ini ada saya riwayatkan, saya baca ini. Jadi jadi ceritanya itu di kitab Adab Al-Mufrad judulnya, karangan Imam Bukhari ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz bertanya pada Abu Bakar bin Sulaiman, ininya nih, kenapa Khalifah Abu Bakar menulis dari Abu Bakar, Khalifah Rasulullah, kemudian Khalifah Umar menulis dari Umar, Khalifah Abu Bakar, lalu siapa yang pertama menulis dari Amirul Mukminin? Ini menyurat nih istilahnya ngomong. Ibnu Sulaiman menjawab, nenekku. Neneknya itu adalah Asyifa. Asyifa tahu ya sahabat Asyifa Ummu Sulaiman Laila binti Abdullah itu. Ummu Sulaiman. Ummu Sulaiman. Bukan, Asyifa. Dia beliau ini sepupunya Umar bin Khattab sebenarnya. Masih satu klan, masih satu kabilah. Nah, Ibnu Sulaiman menjawab, nenekku, ia meriwayatkan kepadaku dan ia salah seorang yang pertama-tama hijrah serta Umar biasa menemuinya ketika memasuki pasar. Jadi dulu yang menjadi kepala pasar tuh, kalau pernah dengar ada sahabiah jadi kepala pasar, nih Asyifa. Nah, ia melanjutkan, nenekku berkata, Umar bersurat kepada gubernur Kufah dan Basrah agar diutus 2 orang mulia yang terpercaya agar dapat ditanyai tentang Irak dan penduduknya. Lalu diutuslah Labid bin Rabi'ah dan Adi bin Hatim yang datang ke Madinah. Mereka turun dari untanya di halaman Masjid Nabawi, lalu masuk dan menemui Amr bin Al-As. Mereka berkata, wahai Amr, mohonkan izin bagi kami untuk menemui Amirul Mukminin. Amr bangkit dan menuju Umar berkata, Assalamualaikum Amirul Mukminin. Umar berkata, Ibnu Al-As, mengapa engkau memanggilku dengan itu? Engkau harus memberi penjelasan padaku. Amr menjawab, iya, Labid dan Adi datang dan berkata kepadaku, mohonkan izin kami bertemu Amirul Mukminin. Maka aku berkata, demi Allah, kalian berdua mengatakan kebenaran. Ia adalah seorang amir dan kita adalah orang beriman. Gelar tersebut berawal dari hari itu. Jadi gelar ke Amirul Mukminin, Khalifah, gelar zaman Rasulullah itu ada ceritanya semua. Nggak banyak yang tahu kan? Iya. Nah, jadi ada ceritanya. Jadi sama kayak gelar sekarang, kenapa disebut presiden, kenapa disebut komandan, nah gitu-gitulah. Jadi ini ada ceritanya. Nah, jadi gelar khalifah itu ceritanya gitu. Amirul Mukminin. Nah, semenjak Umar bin Khattab pemimpin daulah Islam itu mendapat gelar Amirul Mukminin dan kemudian khalifah dengan lanjutan khalifah sebelumnya. Jadi khalifah itu penerus. Maka disebut kekhalifahan gitu. Jadi bukan sesuatu yang negatif ya. Karena kan sekarang orang pada takut ya. Orang pada dikit-dikit khalifah takut nih. Nah, jadi gini. Jadi kekhalifahan ini adalah fakta sejarah. Itu yang harus dipahami. Iya, fakta sejarah ya. Fakta sejarah. Jadi di zaman dahulu ada suatu konsep kenegaraan yang berasal dari Rasulullah, kemudian diteruskan oleh para sahabat dan dinasti setelahnya, oleh Khulafaur Rasyidin ya, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian Bani Utsmaniyah. Ini fakta sejarah bahwa ada di zamannya. Jadi bukan sesuatu yang harus menakutkan ya, kecuali salah artikan nih, nggak boleh salah. Kecuali dibelokkan dari arti sebenarnya. Dan kekhalifahan ini sudah bubar tahun 1924 ketika Khalifah Utsmaniyah bernama Abdul Majid II diturunkan. Artinya debunya pun udah nggak ada. Udah terlalu lama. Udah terlalu lama. Jadi kalau ada orang nakut-nakutin tentang khalifahan, ya nakut-nakutin pakai setan gitu ya, istilahnya hantu nih. Ayo orang nggak ada debunya. Saya kalau kita jalan-jalan ke Istanbul juga tanya dulu istana khalifah di mana sih? Nggak ada yang tahu juga. Udah nggak ada sama sekali. Bekas arsipnya. Ya ada istana Utsmaniyah. Cuman maksudnya secara lembaga khalifahan tuh kayak gimana? Secara kelembagaan sudah nggak ada. Nggak ada. Dan sisanya pun nggak ada. Arsip-arsipnya juga yang menyatakan itu terbatas. Nggak ada. Jadi istilahnya ini suatu, tapi ini fakta sejarah. Nggak boleh dipungkiri dan nggak boleh ditakut-takuti. Karena apa ya, fakta jujur aja saya bilang. Jadi banyak orang yang nggak paham. Misalnya gini, baik yang berpikir ideal bahwa khalifahan ini adalah sistem pemerintahan yang satu-satunya gitu. Ya kita juga harus tahu
Kekhalifahan. Termasuk orang misalkan yang fobia terhadap istilah khalifah. Pada tahu nggak ceritanya? Pada hafal nggak khalifahnya siapa aja? Dinasti dari pertama dari zaman Khalifah Abu Bakar sampai Abdul Majid II. Rentang waktunya dari tahun 632 sampai 1924. Berapa ratus tahun? 1000 tahun malah lebih. Itu loh maksudnya. Jadi kita harus paham ini fakta sejarah. Jadi kita tahu apakah ada kebaikan? Ya jelas. Suatu pemerintahan bertahan lama itu pasti ada kebaikan di sana. Jadi sebagai sumber pengetahuan, sumber ilmu, sumber segala macam nggak ada salahnya kenapa? Iya, mempelajari sejarahnya. Mempelajari sejarahnya. Dan juga orang salah paham seringkali memahami bahwa khalifah ini seakan-akan suatu yang pemerintahan aneh. Ya enggak. Zaman dahulu pun juga kayak contoh misalkan dulu zaman Khulafaur Rasyidin setelah zaman Rasulullah wafat itu dipilih oleh siapa? Dipilih oleh Dewan Syuro. Dewan Syuro ini kan ibaratnya DPR. Nah, yang terdiri dari para pemimpin-pemimpin kabilah di dunia Islam atau di Arabia waktu itu, dan juga para ahli-ahli, ahli kemasyarakatan, ahli Quran, ahli segala macam. Ini DPR. Apa coba kalau zaman sekarang sebutan? Perwakilan rakyat. Perwakilan rakyat memilih presiden apa namanya? Demokrasi. Iya. Itu kan pengistilahan. Tapi sistem suksesinya itu demokrasi, memperhatikan kepentingan rakyat, toh kan gitu. Karena ya Islam ini kan bagi semua masyarakat. Jadi pemilihan pada saat itu ya menggunakan sistem itu. Banyak orang yang nggak tahu, nggak paham. Sehingga sekarang kan membenturkan satu sistem dengan sistem yang lain. Padahal Rasulullah SAW sendiri, sepanjang pengetahuan saya, sepanjang ini saya tidak pernah meninggalkan sistem pemerintahan. Yang beliau tinggalkan apa? Modalnya dalam suatu pemerintahan apa? Orangnya. Berapa banyak hadis tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin. Pembentukan karakter pemimpin itu. Etika menjadi pejabat, etika menerima, termasuk tadi itu masalah suap segala macam. Suap hadis yang suap dan menyuap yang menerima dan kena semua kan gitu istilahnya. Atau memanfaatkan jabatan untuk mendapat keuntungan di luar gajinya itu bagian terus. Itu banyak banget seperti itu hadis-hadis. Kalau kita mau pelajari ya, itu banyak banget hadis-hadis itu. Jadi artinya apapun sistem pemerintahannya, Rasulullah sudah menyiapkan bagaimana orang-orang yang mengisinya. Pasti akan membentuk suatu pemerintahan yang ideal. Iya, karakteristik orang yang mengisi jabatan tersebut ya. Betul. Jadi itu yang sebenarnya kita kalau bicara tentang daulah Islam. Jadi jangan sampai tadi lagi tuh ditakut-takutin dengan sesuatu yang sudah nggak ada. Ini fakta sejarah. Jadi kita tinggal bisa mempelajari lah. Minimal kita sekarang paham kan ini kan bagian sejarah kita toh. Ya, benar. Islam datang ke Indonesia, kita menjadi orang Islam di zaman itu, ketika pemerintahannya seperti itu. Ya jadi kita harus tahu juga. Minimal kita paham gitu. Oh di zaman dulu ketika para mubalik datang itu ya dulu tuh pemerintahan Islam tuh kayak gitu. Di zaman mungkin zaman Bani Abbasiyah di Kairo atau ketika zaman Bani Utsmani. Jadi kalau setelah Rasulullah kan wafat 632. Nah, kemudian Khulafaur Rasyidin tuh diganti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampai tahun 661. 661 diganti sebenarnya adalah Hasan. Ya, Setelah Ali ada Al Hasan 6 bulan. Kemudian khalifahan diserahkan ke Bani Umayyah, ke Muawiyah bin Abi Sufyan dari tahun 661 sampai 750. Berpindah ke As-Safah Abbasiyah. Nah, yang pertama tuh As-Safah namanya. Nah, dari Abbasiyah sampai tahun 1750 sampai 1258 beribu kota di Baghdad. Baghdad diserang Mongol. Kemudian ada 3 tahun tidak ada kekhalifahan. Baru vakum kekhalifahan karena kan dihajar Mongol nih ibu kotanya. Nah, kemudian ada keluarga khalifah waktu itu dilindungi oleh dinasti Mamluk di Mesir. Tahun 1261 kemudian didirikan lagi khalifahan Abbasiyah terusannya di Kairo di Mesir, tapi di bawah kesultanan. Jadi mereka nih di bawah perlindungan kesultanan Mamluk. Jadi posisinya khalifah sebagai otoritas keagamaan namun karena sudah tidak punya wilayah, karena wilayahnya kan udah dihancurin Mongol tuh. Nah, jadi otoritasnya berubah gitu ya. Sampai tahun 1517.
Ketika Utsmaniyah menguasai Mesir dan menguasai Syam dan sebagainya, pindah dari dinasti Abbasiyah ke dinasti Utsmaniyah sampai tahun 1924 Khalifah Abdul Majid II diturunkan, selesai di Turki ceritanya. Jadi kita sudah ada ratusan khalifah, ada 3 dinasti ya, berarti ada Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidin 4, 5, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah. Ceritanya gitu. Chief, tadi kan kita bicara soal pelembagaan dari konstitusi, dari perintah konstitusi, pelembagaan dari perintah Al-Quran dan Sunnah dan hadis. Nah itu kan ada dari kesehatan, segi kesehatan, dari segi keuangan, baitul mal, terus energi, air kan, pemeliharaan sumur untuk itu kan. Nah itu kan pasti ada orang-orang yang muncul di situ. Betul. Jadi dari segi kesehatan mungkin ada Ibnu Sina, terus juga dari segi bisnisnya ada. Itu bisa diceritain, Chief, untuk orang-orang yang menonjol di bagian-bagian tersebut. Ya, jadi gini, saya ambil contoh 3 dulu ya. Jadi kan tadi kan bahwa semua perintah keagamaan ini yang kemudian dari aspek kemanusiaannya, sebagai pengorganisasian, sebagai manajemennya lah, dari manusianya, dibentuklah institusi. Nah, karena ada pengorganisasian suatu kegiatan, sehingga muncul dong orang-orangnya gitu ya. Kayak tadi yang kita sebut tadi itu Asy-Syifa gitu ya. Asy-Syifa itu kenapa disebut Asy-Syifa? Nah, kenapa disebut Asy-Syifa? Padahal nama aslinya kan Laila binti Abdullah sebenarnya nama aslinya. Kenapa disebut Asy-Syifa? Karena beliau ini dulu punya keahlian di bidang medis. Dan penginstitusian pertama itu salah satunya adalah pembuatan rumah sakit waktu perang Khandaq di dekat Masjid Nabawi. Dan beliau ini oleh Rasulullah ya. Kemudian beliau ini ditugaskan sebagai manajernya gitu, manajer rumah sakit tuh waktu pas perang Khandaq gitu. Nah, itu salah satu penginstitusian pertama gitu ya. Nah, kemudian di seiring berjalan waktu dengan tadi konteks daulah Islam yang tadi, muncullah kemudian dibuatlah semua pesan konstitusi itu dibuatkanlah institusinya. Kalau saya ngambil contoh misalkan ada 3. Yang pertama misalkan merawat orang sakit. Ya. Masalah kesehatan. Itu berpuluh-puluh hadis, perintah di Al-Quran pun berbuat baik pada orang sakit. Betul ya? Dari mulai menjenguk, mendoakan, mengobati dan sebagainya. Dan itu exactly dilakukan oleh umat zaman dahulu dengan dibentuknya institusi kesehatan dan pengejawantahan dalam bentuk rumah sakit atau yang disebut Bimaristan, Darus Syifa disebutnya itu zaman dulunya. Maka kalau yang paling banyak didengar sekarang istilahnya Bimaristan atau Maristan gitu. Itu ada di mana-mana. Dan itu semua tematik. Dari yang tematik itu maksudnya dari yang umum sampai yang khusus, penyakit jiwa, penyakit nafas, penyakit apa itu ada dibuat. Dan pengelolaannya bagaimana? Pengelolaannya itu dilakukan dengan karena orang sakit ini kan harus dibantu. Iya, betul ya. Ini cerita masa lalu ya, bukan apa ya. Orang sakit kan idealisme Islam kan orang sakit harus dibantu. Sehingga zaman dahulu Bimaristan ini dikelola dengan sistem wakaf dari pendanaan ke masyarakat atau pemerintahan, sehingga orang yang datang itu dari masuk sampai kemudian harus rawat jalan sampai sembuh itu dibiayai oleh negara, pihak lain lah, bukan dia, ya kan? Iya, pihak lain. Orang yang mau bersedekah sama orang sakit ya ada sedekah ke sana, gitu. Jadi orang tahu nih ada orang sakit misalkan, ya orang akhirnya sedekah. Dan semua orang itu paham tentang bab ini, bahwa ya orang sakit harus dibantu. Nah, ketika membantu orang sakit, ya kan membantu orang sakit udah kepayahan, udah kesusahan, harus dibantu. Nah, dibantu dari dokternya, dari perawatnya, obat-obatannya segala macam. Nah, ini kan butuh biaya. Ada yang mengcover orang lain yang bersedekah untuk yang orang sakit, gitu loh ceritanya. Ceritanya gitu. Nah, karena semangat menyehatkan orang, karena itu karena dianggap sebagai, bukan dianggap lagi, karena memang bagian dari perintah syariah dan bernilai ibadah dan
ya dapat pahala pasti ya. Iya. Sehingga orang akhirnya berlomba-lomba. Bahkan zaman dahulu perawat itu, makanya kalau zaman sekarang kan disebutnya sister. Suster. Suster kan dari kata sister sebenarnya. Sister blood. Zaman dulu pun di rumah sakit Islam, perawat pun disebut akhi ukhti. Awalnya kenapa? Karena yang membantu perawatan itu biasanya mereka dari kelompok-kelompok keagamaan atau orang-orang sukarelawan yang ya tadi ingin membantu orang. Iya. Nah, mereka biasanya mendapat pelatihan, sudah mendapat pelatihan keperawatan atau kemudian datang, baik merawat maupun memberikan penghiburan. Penghiburan tuh ya menyambut baik, ngajakin ngobrol, curhat segala macam gitu. Dan rumah sakit tuh zaman dahulu itu dari semua sense itu dibuat bener-bener ya tadi namanya orang sakitnya harus dibantu sehingga semua penglihatan dibuat indah. Nah, kalau ada kesempatan nih jalan-jalan lihat Bina Maristan, ada di Damaskus, di Kairo, di Istanbul, lihat aja situ, itu semuanya indah. Dan ada taman-taman bagus, tempat-tempatnya dibuat bagus, ada air mancur, sinar mataharinya bagus, ada suara. Zaman dahulu tuh musik digunakan buat penyembuhan. Salah satunya terapi penyembuhan. Penyembuhan. Itu diberikan suara yang enak. Kedua, diberi wangian yang enak. Semua tempat tuh dikasih buhur yang wangi. Jadi benar-benar diservis tuh. Benar-benar orang sakit itu kalau ada orang sakit orang berlomba-lomba nih pengen nyenengin dia gitu loh. Pengen buat dia dengan tujuan dia sembuh. Nah, karena semangat itu akhirnya orang ya tentu ya, karena sesuatu ini dianggap suatu kebaikan, sumber kebaikan dan orang bersemangat, sehingga muncul dong orang yang tokoh-tokoh yang akhirnya bermunculan, kan, dokter-dokternya gitu ya. Jadi ada namanya seorang dokter dari Syam gitu ya, namanya Ibnu Abi Usaibah tahun 1200-an, abad 13. Beliau ini menulis buku tentang biografi para dokter dari zaman awal Islam, dari zaman sahabat, termasuk Asyifa tuh disebut di sana gitu, sampai zamannya dia gitu. Jadi segitu banyak dokter dari kalangan umat Islam itu dengan motivasi tadi baru bermunculan gitu. Ya yang terkenal kan kita tahu seperti misalkan tadi ada Ar-Razi, ada Az-Zuhrawi. Az-Zuhrawi ini yang terkenal membuat alat-alat bedah segala macam gitu. Jadi pembedahan tuh dari zaman dulu udah dilakukan. Jadi konsepsi Islam, konsepsi peradaban Islam ya dalam pengobatan tuh yang pertama kalau bisa diobati dengan perubahan gaya hidup maka apa? Jadi pertama gaya hidup nih. Gaya hidup dulu diperbaiki. Gaya hidup nih. Kok saya sakit mah terus atau pusing terus? Yang begadang, yang nggak usah begadang. Nah gitu. Misalkan aduh kok ini sakit terus ya kolesterol naik, ya makannya lemak-lemak terus, udah ganti. Ganti gitu. makannya. Ya, obat. Kedua, kalau bisa pakai obat yang ringan, obat ringan itu maksudnya obat-obat alami, daun-daunan, herbal lah. Ya, gitu ya. Herbal atau makan sesuatu yang alami lah ya. Ya jamu-jamuan lah. Jamu-jamuan gitu ya. Itu lakukan sebelum obat keras. Jadi, obat keras itu obat kompon namanya istilahnya. Saya bahasa Arabnya maaf rada lupa. Obat campuran. Obat campuran itu ya tadi ada mineral, ada ya sebenarnya obat kimiawi yang sekarang. Oh, itu resep ya, sesuai resep ya. Dari zaman dulu tuh ada. Ini saya kebetulan punya bukunya Al-Biruni. Itu ya resep obat-obatan tuh dari dulu melibatkan mineral dan sebagainya. Jadi istilahnya dalam konteks ini saya selesaikan dulu. Jadi setelah obat keras, kalau nggak bisa juga baru dibedah, gitu ya. Nah urutannya gitu tuh. Ya, tahapannya. Jadi dalam konsepsi yang tadi saya bilang tadi, jadi tidak ada pertentangan antara ini obat herbal, obat kimia, enggak. Dalam Islam, peradaban Islam tuh kedokteran adil, ada tahapannya gitu loh. Ya, ada tahapan. Jadi tidak dikonfrontasi satu sama lain. Tidak dibenturkan satu sama lain. Karena memang urutannya seperti itu. Itu di buku itu disebutkan. Nah di situ tadi Sarawi, Ar-Razi, Ibn Rushd. Terus Ibn Rushd itu dokter. Dan ulama yang paling terkenal tentunya Al-Biruni pun juga dokter gitu ya. Nah, yang tentunya yang paling terkenal adalah tadi Ibnu Sina yang paling banyak dijelaskan. Nah, beliau ini memang lumayan luar biasa. Dibilang kalau belajar di usia belasan tahun nih. Makanya dia usia 10 tahun hafiz, usia 15-16 tahun udah praktek.
praktek dokter. Praktek dokter. Masya Allah. Udah mendapat legitimasi. Kenapa? Karena beliau ini kalau baca buku, kalau nggak ngerti, baca buku 40 sampai 100 kali. Diulang. Mengulang membaca buku tebel-tebel itu. Malam-malamnya dididikan seperti itu. Beliau ini tinggal dari Khorasan, ya, di wilayah Khorasan, bermazhab Hanafiyah, si Ibnu Sina ini. Dan Ibnu Sina ini dokter ya, bukan ulama agama. Iya, itu yang harus pahami. Iya. Ahli kedokteran. Iya. Ahli kedokteran. Lebih dikenalnya oleh ahli kedokteran. Karya-karyanya pun juga semua tentang kedokteran. Berarti tentang ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan gitu ya. Ini salah satunya. Jadi dari semenjak muda seperti itu luar biasa. Etika belajarnya, termasuk etika bekerjanya pun juga sama gitu ya. Jadi bagaimana dulu dunia kedokteran ini membangkitkan tokoh-tokoh itu yang karyanya, termasuk karyanya Ibnu Sina itu, Kanun Al-Tib itu sampai tahun 1800-an. Bahkan awal 1800-an masih dipelajari di Eropa. Itu masih pelajari rupanya. Saya punya bukunya tebelnya segini. Gitu. Al-Tib sebenarnya dia bervolume-volume gitu, cuman dia ringkasan segini. Itu semua dibahas dari semua teori-teori kedokteran dari wilayah Arabia, Yunani, India, sampai praktek, sampai pola tidur pun juga diajarin. Pola tidur, pola mandi. Mandi ada ilmunya, tahu nggak? Nggak tahu kan? Ada ilmunya. Ada ilmunya mandi. Mandi air panas, mandi air dingin, kapan? Terus mandi airnya dicampur logam apa? Maksudnya kasih apa gitu ya? Apa gimana kepentingannya? Ada ilmunya. Termasuk pola makan, pola segala macam itu ada di situ. Seperti air aromaterapi. Aromaterapi gitu segala. Pijet pun ada di situ. Jadi apa namanya? Karena itu tadi saya bilang. Cuman satu, pengen orang sehat. Kalau orang sehat tetap sehat, sakit tetap sakit, karena itu perintah agama. Sehingga muncullah itu para penelitian-penelitian. Jadi sebenarnya begitu bagaimana dunia Islam berputar. Karena inspirasi wahyu, orang berusaha menservis inspirasi wahyu ini yang berupa perintah Allah dengan sebaik-baiknya, sehingga muncullah para penemuan-penemuan melalui inovasi-inovasi. Dari sains, dari apa segala macam, gitu. Nah itu contoh dari kedokteran ya. Dari ilmu perjalanan, kan musafir. Iya, musafir kan kita harus berbuat, betul nggak? Perintah agama nggak sih? Perintah agama kan? Iya. Kita berbuat baik kepada musafir ya. Iya. Nah, ketika musafir diperintahkan untuk berbuat baik, di zaman dahulu mereka membuat institusi yang namanya ada karavansarai, khan namanya, atau funduk, atau zawiyah gitu. Itu sebenarnya sama. Istilahnya di berbagai tempat itu berbeda. Itu adalah tempat tinggal, perumahan, atau kalau di rumah singgah untuk hotel lah kalau zaman sekarang. Iya, hotel. Cuman kalau zaman dulu tematik biasanya. Kalau saya kemarin kebetulan awal tahun lalu ke kota Bursa ya. Itu bisa di sebelah pasar. Ada khan namanya. Ada ipek khan. Ipek itu bahasa Turkinya sutra. Jadi itu pasar sutra untuk pedagang sutra. Jadi Ipek Khan itu adalah tempat hotel buat para pedagang sutra. Nah, terus sebelahnya ada yang lain lagi, ada apa namanya pasar lain lagi. Pasar kan dulu kan tematik tuh beda-beda. Itu banyak sebelah pasar biasanya. Jadi yang dalam kota traveler pedagang. Pedagang. Itu tuh dalam kota namanya Han. Zaman dulu Han istilahnya. Kalau di luar kota itu disebutnya biasanya karavansarai. Karavan tuh karavan, sarai itu istana. Nah, istilahnya aja udah istana. Artinya bener-bener pengen menservis musafir tuh, bayangin orang zaman dahulu. Jadi gimana orang menjalankan konstitusi untuk menjalankan perintah Allah gitu ya. Dan benar-benar ya mama kata kalau sekarang kan kita kadang-kadang terhadap hal yang seperti itu kan ada berat hati lah gitu. Orang musafir apa? Biarin aja lah, misalnya gitu ya. Kalau zaman dulu enggak, karena memang perintah konstitusi dan perintah dari langit gitu ya istilahnya. Sehingga orang semua berusaha membuat nyaman satu sama lain. Kalau karavansarai itu biasanya dibuat tiap antara 24 kilo sampai 48 kilo. Arah luar kota. Jaraknya. Setiap itu ada. Itu jarak yang ditempuh orang dalam perjalanan sehari. Satu hari perjalanan. Nah, itu kalau bahasa Arabnya itu istilahnya menzil, satu manzil. Satu manzil. Nah, satu manzil itu
satu hari jalan tempuh dalam satu perjalanan. Satu manzil itu lintasan artinya. Sekali lintasan itu sekitar segitu ya, sekitar segitu. Nah, makanya kalau ada kawan-kawan yang bertanya misalkan, dulu gimana sih ceritanya para penuntut ilmu kayak Imam Bukhari, Imam Muslim dari Khurasan, dari sana, dari Bukhara, dari Khurasan gitu ya, bisa datang pergi kemana? Ke Madinah, ke Madinah, ke Kairo, ke Baghdad nyari-nyari pusat. Kenapa bisa semudah itu zaman dulu? Ya karena ada fasilitas itu. Ada fasilitas untuk musafir. Musafir. Dan itu apalagi kalau untuk pelajar ada khusus kalau di zaman Turki Utsmani namanya tabhane. Itu biasanya di sebelah sekolah. Itu hotel buat penuntut ilmu. Khusus penuntut ilmu. Nah, jadi ini balik lagi. Dasar konstitusinya adalah tadi. Berbuat baik kepada musafir. Nah, sehingga muncullah. Nah, karena perjalanan ini mudah, sehingga muncullah tokoh-tokoh tadi, penuntut ilmu yang pergi kemana-mana. Imam Ahmad tuh sampai Afrika Utara, sampai mana muter-muter, segala macam. Imam At-Tirmizi, itu rata-rata kan ulama hadis ini, Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i, itu kan dari wilayah Khorasan. Khorasan tuh di Persia Timur. Kalau sekarang sih daerah Afghanistan, Uzbekistan, dan sebagainya gitu. Turkmenistan, situlah. Itu kan jauh ya ke sini. Iya. Tapi mereka itu para ngumpulin hadis itu sampai datang ke kota-kota Baghdad, Kufah, Makkah, Madinah, bahkan sampai Yaman, sampai Damaskus, sampai Kairo, sampai di Tunisia dan sebagainya gitu. Itu demi mencari itu ini. Dan apa yang memberi kemudahan mereka pada saat itu? Ya itu. Termasuk munculnya para pelancong-pelancong terkenal. Ibnu Battuta. Nah, selain Ibnu Battuta sebenarnya banyak lagi dan banyak juga dari kalangan pelaut. Ini jangan lupa juga nih, dari kalangan pelaut. Ini yang berhubungan nanti dengan kenapa Indonesia jadi Muslim, jadi Islam. Kenapa nenek moyang kita jadi Islam? Karena ada kemudahan itu. Kemudahan itu. Jadi kemudahan para pelaut ini yang berangkat misalkan dari Basrah, kemudian dia berhenti di Oman misalkan, lalu berhenti di Gujarat, berhenti di Coromandel atau di ujung India, nyampe Pasai, Aceh. Kan ada riwayatnya bahwa kayak Ibnu Battuta itu pernah sampai ke Aceh, sampai ke Pasai, disambut oleh rajanya Malik Az-Zahir namanya. Nah, kemudian di situ dikasih informasi bahwa beliau ini raja, seorang sultan bermazhab Syafi'iyah. Gitu. Tiap hari Jumat suka berjalan kaki ke masjid. Kemudian setelah itu mengunjungi rakyatnya, bersedekah dan sebagainya. Informasi ini. Nah, ini kan salah satu informasi sejarah kita yang ada di bukunya Ibnu Battuta. Nggak tahu kan? Iya. Baru tahu kan? Iya, baru tahu. Ada tuh cerita dia. Terus cerita tentang pernikahan anaknya Sultan. Ada diceritain bagaimana pernikahan dulu di Aceh, di Samudra Pasai itu, dan tata krama misalkan kalau raja naik gajah, dulu gajah tuh pakai transformasi, naik gajah, yang lain naik kuda, kalau yang naik kuda dia naik gajah. Itu ada dijelaskan tuh tata kramanya, kehidupannya, dan bagaimana waktu itu Ibnu Battuta di servis ya. Sama. Servis yang hadis Rasulullah itu 3 hari. Ibnu Battuta pun di Pasai mengalami hal yang sama. Di servis selama 3 hari itu. Di rumah, di tengah taman. Gitu. Diberikan pakaian-pakaian lokal lah gitu. Diberikan macam-macam. Ada ceritanya tuh. Nah, itu disebutkan gitu ceritanya. Artinya, tren dunia muslim ini semua sama. Karena perintahnya kan sama tadi ya. Perintahnya gitu sama. Ya. Sama. Ibnu Battuta. Nah, bahkan di zaman-zaman sebelumnya tadi para pelancong, para nakhoda, kapten kapal bisa melakukan hal itu sampai sini ya karena hal itu. Jadi paham maksud saya? Yeah. Tadi baru 2 contoh aja bagaimana perintah wahyu itu menstimulus perkembangan dunia. Perkembangan dunia yang sedemikian hebat gitu. Belum lagi kalau misalnya kita ngomongin masalah tadi contoh kalau kita ke Turki atau ke Kairo itu ada namanya Sabil atau Çeşme. Itu keran air. Di pinggir jalan tuh banyak banget keran air. Ya itu apa konstitusinya? Konstitusinya tadi bahwa umat kaum mukmin
berserikat dalam air, rumput dan api. Rumput dan api. Nah, artinya air ini kan harus dibagi-bagi kan gitu istilahnya. Iya, dibagikan kepada masyarakat. Ya. Nah, kalau kita ke Turki tuh banyak tuh. Di situ ada tulis, dan di bagian atas selalu ada tulisannya siapa yang mewakafkan itu. Jadi itu orang berlomba-lomba ngebangun sumur lah istilahnya kalau di sini untuk berbagi kepada umat muslim yang lain gitu, untuk memenuhi kebutuhan dasar kan air kebutuhan dasar tuh. Nah, itu banyak tuh nama-namanya, dari raja, dari sultan, dari khalifah sampai bangsawan sampai bisnismen pernah ada yang menafkahkan itu. Ya mungkin di Indonesia dulu yang sekarang dianggap sumur-sumur keramat, sumur Wali Anu, sumur Sultan Anu, mungkin kiai ini mungkin dulu wakafnya beliau. Ya. Mungkin kan kalau trennya sama kan sama tau di sini gitu ya. Nah, jadi artinya gitu. Tadi kalau kita bicara masalah musafir, masalah kedokteran. Jadi gimana kalau dokteran itu mewakili masalah keilmuan. Masalah musafir ini masalah bagaimana orang menuntut ilmu berjalan. Nah, bagaimana? Jadi itulah dampak dari yang saya bilang tadi. Bagaimana penginstitusian suatu perintah agama akhirnya memudahkan kehidupan semua orang, ya kan? Memudahkan kehidupan semua orang. Pergerakan mudah, mudah, segala macam mudah, tanpa beban berlebihan gitu bagi kehidupan manusia pada situ. Sehingga bayangin Ibnu Battuta itu lahir di Tangier, kalau sekarang masuk ke wilayah Maroko. Maroko kota Tangier itu. Sampai ke Cina, sampai ke Guangzhou. Bahkan ada cerita yang di bukunya beliau ada, tapi dipertentangkan oleh orang lain. Nah, jadi bukunya beliau itu sebenarnya yang nulis bukan beliau, yang nulis temannya. Beliau cerita. Nah, ada cerita dari Guangzhou beliau ke Cina, ke Beijing, ke ibu kota. Nah, itu dipertanyakan loh. Yang diyakini beliau cuma sampai Cina Selatan. Guangzhou. Nah, tapi tetap aja kan dari Maroko sampai ke sana. Iya. Itu jauh gitu istilahnya kan. Zaman dulu tahun 1300-an. Gitu. Dari sana bisa ke sana. Kok bisa? Karena ada hal seperti itu gitu loh. Ada lagi yang sistem misalkan kayak memberi makan orang kelaparan. Mau fakir miskin kayak, mau orang berada kayak, kalau kelaparan ya lapar aja. Gitu kan? Kadang-kadang mikir, dia orang kaya, nggak usah kita kasih makan. Kalau dia kelaparan, punya mah gitu misalnya. Dia harus kita kasih makan daripada sakit kan gitu kan. Itu kan sedekah gitu. Nah, zaman dulu ada namanya imaret. Dapur umum. Konsep ini diterapkan malah adanya sekarang nih di Amerika, soup kitchen kalau pernah dengar. Kalau di Amerika yang orang orang miskin pada ngantri, soup kitchen itu namanya imaret dulu di zaman. Nah, imaret ini dulu bukan hanya menyediakan makanan, tapi juga kalau misalkan pernah dengar ya ada ide, Idul Adha tuh dagingnya disiapin aja, dimasakin terus baru dikasih. Gitu. Sempat jadi polemik masyarakat. Padahal zaman dulu tuh melakukan hal itu melalui imaret ini. Jadi apalagi kan di sono kan zaman dulu orang yang namanya orang fakir miskin nggak punya apa-apa gitu loh. Kompor pun nggak ada gitu loh. Gimana masaknya, dikasih daging doang, suruh makan daging mentah. Akhirnya dimasakin di situ, di imaret. Kemudian diundang orang-orang pada datang, ada hall-nya. Gitu. Nah, ini kan ada perintahnya di Al-Quran dan di hadis, terutama masalah denda ya misalnya. Kalau misalnya kita kafarat, suruh memberi makan orang fakir, kan selalu kalimatnya berilah makanan yang biasa engkau makan dan berikan ke keluargamu, betul ya? Iya, makanan kita sehari-hari. Nah, jadi itu diterapkan di imaret. Jadi kalau imaret milik raja, makanan raja. Walaupun yang makan orang fakir miskin. Coba ya istilahnya. Iya. Ya kan? Kita misalkan sekarang mohon maaf, orang kita pengen juga kan ngerasain makanan presiden. Iya. Kan belum pernah kan makan presiden makan apa sih gitu kan? Di istananya tuh makan apa kan gitu. Ya kan kalau melalui imaret dulu bisa merasakan. Jadi bisa tahu. Gitu. Dan karena ilmu ini satu lagi. Orang mungkin nggak remeh ya. Tapi karena imaret ini berkembang di mana-mana dan sebagai bagian dari muncul para koki-koki terkenal. Nggak pernah tahu kan? Pernah baca nggak list koki terkenal di kalangan Islam? Belum. Pernah baca nggak? Nah, ini saya sebutin nih nama-namanya nih.
Bashir bin Abi Hazim Al-Qasim bin Dinar pernah dengar? Belum. Hah? Pernah dengar? Belum pernah, Cip. Belum. Padahal beliau ini salah satu makanan yang membuat makanan terkenal sampai sekarang tuh. Kalau makanan di Arab tuh, kalau ke restoran Arab tuh ada makanan yang dari susu itu loh, yang lembek tuh. Oh. Apa tuh namanya? Humus bukan? Bukan humus, bukan, ada yang manis lah. Saya lupa nanti deh. Yang itu kayak apa, susu manis? Yang dari kayak puding susu. Kayak puding ya, kayak puding. Ya. Itu. Terus apa namanya? Ada yang paling terkenal nih kalau kita ngomongin masalah itu, ada namanya Baba Yahya. Itu yang bisa kita lihat sampai sekarang. Makamnya ada di kota Edirne. Beliau ini salah satu koki di imaretnya Sultan Bayezid II. Makamnya ada, sekarang masih ada makamnya. Kemarin saya pernah ke sana. Ini, beliau ini sangat terkenal. Beliau ini yang biasa kalau masak itu selalu berdoa bahwa masakannya enak, agar orang yang makannya itu bisa menikmati makanannya. Dan pernah juga ada cerita, beliau ini punya kebiasaan, Baba Yahya ini, makanya terkenal beliau ini, karena kalau sisa makanan, ada nasi ya, kan di sebelah imaret ini, imaret Sultan Bayezid II ini belakangnya ada sungai Tunja namanya. Suka pergi ke jembatan, nasi ini dikasihin makan ikan. Nah, melihat itu, kepala imaretnya tuh, wah ini dianggap pemborosan. Dulu kan koki kan dijatah nasi ya, untuk dimasak. Akhirnya dikurangin jatah nasinya dia. Tapi dia tetap lakukan. Kemudian dia lapor nih ketua imaretnya, lapor ke Sultan. Sultan, ini ada ya gitulah gitu. Nah, suatu saat Sultan kan dengar cerita, datang, waktu suatu saat datang, manggil Baba Yahya, kamu katanya suka buang-buang nasi katanya. Iya sih, ke sungai itu karena saya pengen ngasih makan itu gitu. Oh kamu gitu? Ya, karena itu kan bukan suatu kebaikan Sultan. Dia bilang gitu. Nah, kemudian si Sultannya ini mimpi didatengin ikan. Katanya. Sampai teriak-teriak ikan. Wahai Sultan, apakah kami bukan rakyatmu? Apa rakyatmu cuma manusia doang? Kan kita, sungai tempat saya tinggal itu kan masuk wilayah kamu. Makan hidup mati saya juga di bawah perintah kamu. Kalau kamu melarang orang yang memberi makan dari imaretmu, bukannya Sultan menjadi sultan yang zalim? Kalau kita mati, itu kan gitu kan. Sultan bangun kaget. Langsung habis itu diperintahkan, Baba Yahya, kamu harus rutin ngasih makan. Tapi hikmahnya adalah bahwa memang betul, sebagai pimpinan Islam, pimpinan daulah Islam, itu bukan hanya manusia. Iya, tanaman dan hewan lingkungan hidup harus itu dijaga. Kewajiban dia menjaga, betul. Nah, itu cerita paling terkenal tentang kalau misalkan suatu saat ke kota Edirne, ada tuh ceritanya si Baba Yahya ini ceritanya. Dan banyak lagi sebenarnya tokoh-tokoh. Jadi resep makanan, tahu nggak buku resep makanan dalam peradaban Islam itu banyak. Nggak tahu ya? Pernah tahu sih. Belum pernah lihat bukunya. Ya. Banyak banget. Dari zaman Abbasiyah sampai kemudian zaman setelahnya itu banyak. Akhirnya artinya apa? Tadi saya bilang bahwa penginstitusian konstitusi yang berdasarkan wahyu tadi mendorong kemajuan. Karena apa? Karena dasarnya kebaikan dan tanggung jawabnya kemana? Ke Allah. Iya, langsung. Sehingga semua orang mau jungkir balik lah istilahnya untuk melakukan semua itu. Passionnya ada, kemampuan. Karena apa? Karena untuk menservis keinginan yang menciptakan kita. Kan gitu. Nah, itu salah satu dampaknya. Ceritanya dari zaman daulah Islam. Gitu. Nah, kira-kira gitulah ceritanya. Okay. Menarik ya. Selanjutnya ini Chief, kan tadi kita udah bicara soal Ibnu Sina tuh. Yang sampai 1900 awal itu masih diteliti ya bukunya, masih dibaca. Terus juga kan kita tadi Chief ada menyinggung soal alat-alat bedah. Itu tadi bisa diberitahu siapa sih penciptanya sampai apa, dan sekarang apa masih dipakai atau gimana gitu? Masih. Jadi ada namanya, ntar saya
nama lengkapnya ya biar sahih. Bentar. Jadi ada namanya Abul Qasim Khalaf bin Al-Abbas Az-Zahrawi Al-Ansari tahun abad ke-10. Tahun 963 sampai 1013. Itu beliau lahir di Madinah Az-Zahra. Madinah Az-Zahra di kota Cordoba. Dulu ada kota satelit namanya Madinah Az-Zahra. Nah, itu makanya disebutnya Az-Zahrawi. Karena lahir di kota itu. Nah, beliau ini dokter di zaman di zaman Khalifah Al-Hakam II Al-Islamnya. Jadi salah satu yang pertama-tama mendalami, pertama-tama sih, salah satu yang mendalami ilmu bedah. Nah, kemudian menciptakan berbagai alat bedah gitu ya, yang macam-macam lah, betul, ada yang cungkilan, ada yang apa. Itu di sana. Kalau mau melihat itu sisa-sisanya masih ada di museum di Cordoba sama museum Islamic Science di Istanbul. Dipajang tuh segala macam alat-alat bedah. Ya kalau kita lihat sama kayak zaman sekarang gitu. Bentuknya masih sama. Bentuknya ya kan, tubuh manusia tetap sama. Kayak kita mau buka toraks nih. Ya selama bentuk manusianya kayak gini kan pasti caranya bentuknya sama ya kan, betul nggak? Iya benar. Bentuknya sama. Jadi ya tentunya mungkin ada penyempurnaan, tapi yang mendasari ya salah satunya Az-Zahrawi, ada Ar-Razi juga, termasuk ada Ibnu Sina juga di zamannya. Kemudian paling terkenalnya Az-Zahrawi kalau ilmu bedah, gitu. Kalau Ibnu Sina artinya kesehatan secara umum ya, Chief ya? Ibnu Sina itu disebut kalau di bukunya Ibnu Abi As-Subayyah itu yang tadi saya ceritain, itu disebutnya syekhnya syekh. Jadi Ibnu Sina itu dianggap dalam dunia kedokteran tuh syekhnya syekh. Artinya syekhnya, artinya yang dianggap paling tinggi, paling godfather-nya lah. Godfather-nya ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan gitu. Karena karya-karyanya dan juga pendekatannya, dan sebenarnya Anda coba aja cari gini, saya pengen ngasih tahu kawan-kawan semua. Yang saya omongin ini, tahu dari mana sih saya? Saya ngumpulin buku satu. Kedua, nggak usah susah, cari aja di internet. Di internet nih, buka misalkan Kanun Al-Tib Ibnu Sina PDF. Muncul tuh, download aja. Kalau saya gampang. Jadi sebenarnya saya bilang tadi, sejarah ini hak kita semua. Jadi kalau kita pengen tahu tentang sejarah Islam, sejarah diri kita, sejarah Indonesia, ya hak semua orang untuk tahu. Dan sekarang ini informasi terbuka lebar. Asal kita mau nyari, gitu. Nah, itu ada gitu cerita. Jadi Ibnu Sina itu dianggap syekhnya syekh kalau menurut buku itu ya, Ibnu Abi As-Sibah itu. Nah, sebenarnya banyak lagi. Nah, ceritanya kedokteran ini kan sebenarnya luas. Jadi ada kedokteran yang bermulai dari Arab, dari Persia, dari Yunani, dari apa, akhirnya zaman dulu umat Islam ini adalah karena bersifat adil ya, sehingga tidak pernah dibenturkan satu sama lain. Setiap yang bermanfaat pasti diambil. Tidak ada sentimen. Tidak ada manfaat. Kayak misalkan, mohon maaf nih, saya bilang ilmu bekam ini kan selama ini dipahami oleh ya Tibun Nabawi lah. Betul, Tibun Nabawi karena direkomendasikan oleh Nabi. Tapi kita belum tahu. Kita jarang mengetahui asal usul bekam ini. Bekam ini kan darah. Nah, itu sebenarnya berasal dari ilmu. Kalau dalam kedokteran zaman dulu, kalau sekarang sih udah jarang dipakai nih ilmu ini. Namanya bagian ilmu humorologi. Humorologi itu tentang keseimbangan cairan tubuh. Kalau itu dasarnya ilmu humorologi itu ada 4. Ada darah, cairan lendir, ya lendir getah bening, apa segala macam gitu ya. Semua yang bersifat lendir, empedu hitam, empedu kuning. Dan ini semua harus seimbang. Nah, salah satu teknik menyeimbangkan darah itu pakai bekam. Nah, ilmu humorologi ini muncul pertama kali di mana? Jauh sebelum Nabi, zaman Nabi udah ada. Di Yunani pun udah ada, sebelum zaman Nabi. Jadi artinya dalam pendekatan ilmu dunia, ya semua yang bermanfaat dan tidak melanggar syariat.
boleh dimanfaatkan. Nah, dan artinya menunjukkan bahwa Rasulullah, sahabat dan umat Islam zaman dulu adalah orang-orang yang kosmopolitan. Terbuka. Iya. Nah, gitu. Ya gimana nggak terbuka? Orang tahu dunia dan langit ini segala macam. Kalau kita kan kenapa pikiran kita sempit? Ya kita di sini-sini aja. Rasulullah dibukakan dunia dan akhirat loh. Nggak mungkin pikirannya sempit, betul nggak? Iya, betul nggak? Dan iya kan? Sebelum beliau diangkat menjadi nabi pun, beliau sudah melakukan perjalanan jauh, bertemu banyak orang. Nah, dan Mekah Madinah ini berada di jalur salah satu cabang jalur dagang, jalur dagang maritim dan jalur sutra. Jadi jalur sutranya itu ujungnya di Damaskus, jalur spice route istilahnya, jalur rempah. Jalur rempah ujungnya di Yaman. Naik kapal-kapal dari India, dari Indonesia tuh nyampainya mendaratnya di Yaman. Dari Yaman ke Damaskus pasti lewat Mekah Madinah. Dari Syam ke Yaman pasti lewat Mekah. Dan itu ada di surat Al-Quraish. Sebutkan kan bahwa di musim ini kaum Quraisy melakukan perjalanan pada pagi hari, pada malam. Mau perjalanan. Itu sebenarnya yang dimaksud perjalanan adalah perjalanan dagang. Musim dingin datangnya ke bawah ke Yaman, musim panas ke utara, gitu. Iya, jadi sebagai lalu lintas informasi. Dan tidak menutup bahwa apa-apa yang berguna dan tidak bertentangan dengan syariat boleh dipakai. Betul. Dan Rasulullah itu ya kayak bekam tadi ya. Ya bekam atau kutus al-Hind. Oh iya, itu kan Hind itu India. Al-Hind itu jelas India. Artinya Rasulullah kan tidak resisten walaupun India lain kultur. Iya, betul kan? Malah kemarin pas waktu zaman Covid kan ramai itu. Jelas-jelas Al-Hind istilahnya. Al-Hind ini bisa dua. Bisa India daratan atau India kepulauan. India kepulauan itu Indonesia. Jadi dulu istilahnya Hind di sini. Dulu ada kitab tentang pelayaran judulnya Ajaib Al-Hind. Nah, itu ngomongin India sama Indonesia. Jadi Hind itu dulu bisa India, bisa Indonesia gitu. Karena Indonesia sendiri pun artinya Indo itu India, Sia itu kepulauan, India kepulauan, gitu istilahnya. Gitu. Benar. Iya. Jadi baik teman-teman yang pemirsa Lucky Pet Channel. Jadi di sini kita bisa lihat kalau sebenarnya dengan mengetahui sejarah kita bisa mengambil manfaat sebagai pelajaran atau sebagai pembangkit semangat kita untuk menjadi lebih baik di masa depan. Ya nggak, Chief? Betul sekali, jelas. Jadi kejayaan di masa lalu bisa menjadi dorongan bagi kita untuk menjadi jaya di masa depan. Atau setidaknya kita merintis jalan kejayaan sekarang, insya Allah menjadi jaya di masa depan. Terima kasih, Chief. Ya. Untuk episode kali ini kita cukupkan. Lucky Pet Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel, Ustaz. Masya Allah, ajib. Lucky Pet.